Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Jingga yang sudah sampai di depan kamar Nadine, ia terus mengetuk pintu kamar itu cukup lama, hingga tiba-tiba sang empunya kamar baru datang dengan membawa beberapa kantong kresek di tangannya. "Loh, Jingga, kamu ngapain?" tanya Nadine menatap penampilan Jingga dari atas sampai bawah. "Itu jas siapa? Nggak mungkin jas papa kamu kan?" tanyanya lagi mengerutkan dahi. "Nanti aku ceritain, buruan dong buka pintunya, aku udah kebelet ke toilet nih," kata Jingga sedikit memanyunkan bibirnya. Nadine menganggukkan kepalanya dan segera membuka pintu kamarnya. Jingga yang melihat pintu terbuka dengan cepat dan tanpa permisi langsung berlari masuk menuju kamar mandi. Begitulah Jingga, ia sudah cukup lama bersahabat dengan Nadine, jadi ia sudah terbiasa keluar masuk ke kosan Nadine dan menganggap kosan itu miliknya juga. "Jingga, kamu nggak apa-apa kan? Ngapain di dalam? Lama banget." Bukan tanpa alasan, Nadine mengetuk pintu kamar mandinya karena Jingga sudah cukup lama berada di sana. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya Jingga baru membuka pintu kamar mandi karena ketukan dan suara dari Nadine. "Sorry Nat, tadi perut aku mules banget," kata Jingga dengan senyum sedikit paksa. "Jingga, kamu kenapa? Mata kamu nangis?" tanya Nadine langsung menyentuh wajah Jingga dan mengusap sedikit air mata yang masih sedikit tersisa di sana. "Nadine," Jingga pun langsung memeluk Nadine dengan begitu erat, begitupun air matanya yang semakin deras membasahi wajahnya hingga tanpa sadar mengenai baju Nadine sampai basah. "Kamu kenapa sih? Ada yang nyakitin kamu? Cerita sama aku," kata Nadine sambil mengusap-usap kepala Jingga. "Kamu nggak lagi ada masalah sama bunda kamu lagi kan?" "Enggak," jawab Jingga dengan cepat. Ia melepaskan pelukannya dan menatap Nadine dengan lekat. "Aku dan bunda baik-baik saja, cuma apa?" tanya Nadine mengerutkan dahinya bingung. Tadi aku diganggu preman dan aku hampir diperkosa. Untung aja ada orang sedikit baik yang nolongin aku. Aku nangis karena aku nggak bisa bayangin kalau nggak ada yang nolongin aku. Astaga, Jingga, bagaimana bisa? Tapi kamu nggak apa-apa kan?" Pekik Nadine langsung panik. "Itu alasan kamu pakai jas tadi," imbuhnya karena kini Jingga sudah berganti pakaian milik Nadine. Jingga menganggukkan kepalanya. "Untung ada orang itu, kalau enggak mungkin aku..." "Udah cukup Jingga, yang penting sekarang kamu udah di sini. Kamu udah baik-baik saja. Lain kali kamu jangan pergi sendirian, harus ajak aku, oke?" kata Nadine dan Jingga langsung menganggukkan kepalanya. "Kamu pasti belum makan, mau pesan makanan?" tawar Nadine dan lagi-lagi Jingga hanya menganggukkan kepalanya. "Semoga ini hanya kebetulan," gumam Jingga dalam hati sambil memperhatikan gerak-gerik Nadine yang dengan lincah berjalan ke sana-sini untuk membereskan kamar. Jingga menghela nafasnya dengan cukup berat. Ia mengeluarkan sebuah benda yang sejak tadi berada dalam saku celananya, sebuah jam tangan yang sangat ia kenal, karena jam itu adalah hadiah yang ia berikan kepada sang kekasih. Lantas mengapa bisa berada di dalam kamar mandi Nadine? Sakit, bingung, dan sesak itulah yang sejak tadi Jingga rasakan. Ia menangis bukan karena masalah yang menimpanya. Jingga menangis karena takut berprasangka buruk kepada sahabat dan kekasihnya. Memang dalam beberapa hari terakhir, ia jarang bermain bersama Nadine. Ia juga jarang jalan berdua dengan Bagas. Bolehkah Jingga berpikir negatif setelah ia menemukan benda kesayangan Bagas berada di kamar mandi Nadine?
Nggak mungkin Nadine minjem jam ini dari Bagas. Nggak mungkin juga Bagas minjem kamar mandi Nadine. Atau mungkin Bagas benerin keran kamar mandi Nadine. Itu lebih nggak mungkin lagi. Karena Bagas bukan tukang ledeng air. Gumam Jingga dalam hati. Oh iya Nat, kamu kemarin nggak masuk sekolah kenapa? Tanya Jingga membuka suara. Oh, kemarin aku kerja, ada panggilan mendadak dari bos aku. Makanya sekarang aku free karena kemarin dihitung lembur. Jawab Nadine sambil melanjutkan aktivitasnya yang sedang menyapu. Kamu kerja di mana sih, Nat, sebenarnya? Kamu nggak pernah cerita ke aku kerja di mana dan sebagai apa. Apa menurut kamu aku bukan sahabat kamu? Tanya Jingga sedikit memanyunkan bibirnya, karena selama ia mengenal Nadine, dirinya tidak pernah tahu di mana Nadine bekerja. Dulu Nadine pernah bilang ia bekerja sebagai sales toko dan Jingga tahu tempatnya. Namun itu tidak berlangsung lama, hanya 2 bulan Nadine berhenti dan sejak itu Jingga tidak pernah tahu lagi di mana Nadine bekerja. Masih sama seperti sebelumnya Jingga, hanya saja yang ini lebih jauh aja. Di mana? Nanti kamu juga tahu, aku malu kalau bilang ke kamu sekarang. Aku takut kamu akan nyamperin aku ke sana nanti. Jawab Nadine tersenyum kecil. Terkadang ia merasa insecure dengan Jingga karena sahabatnya itu memiliki segalanya. Mau apa hanya tinggal bilang kepada papanya. Sangat berbeda dengan dirinya yang harus bekerja keras untuk mencapai keinginannya. Sayang, kamu bawa mobil sendiri? Tanya ayah Faris ketika melihat Jingga yang sedang memainkan kunci mobilnya. Iya ya, jawab Jingga tersenyum. Bagas kemana? Ayah lihat beberapa hari ini dia nggak jemput kamu. Bagas lagi sedikit sibuk ya. Ayah kan tahu dia itu panitia OSIS dan sebentar lagi akan ada acara di sekolah. Makanya dia cukup sibuk, kata Jingga langsung merangkul lengan ayahnya. Ayah, panggilnya lirih. Ada apa sayang? Tanya ayah Faris dengan lembut. Tumben banget anak ayah manja begini. Ada apa? Nggak apa-apa. Lagi pengen manja aja sama ayah. Oh iya, di mana bunda ya? Tanyanya yang sejak tadi tidak melihat sang bunda. Bunda masih tidur. Semalaman bunda nggak tidur. Mikirin biru lagi, kata Jingga dengan wajah datar dan seketika ia melepaskan rangkulan tangannya. Sayang, dia kakak kamu. Kak Biru nggak salah apapun. Kamu nggak boleh begitu. Ucap ayah Faris mencoba memberi pengertian kepada Jingga. Dia anak kesayangan bunda ya. Jingga berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Jingga mencium tangan ayahnya lalu segera berangkat ke sekolah dengan mobil kesayangannya. Faris hanya mampu menghela nafasnya dengan cukup berat. Ia tahu bahwa Jingga tak sepenuhnya membenci kakaknya. Jingga hanya kecewa dengan keadaan. Dan Faris juga yakin bahwa suatu saat Jingga akan menerima Biru sebagai kakaknya dan istrinya bisa menerima Jingga sebagai putrinya. Ya Tuhan, sembuhkanlah istriku dan buat dia sadar dan ikhlas bahwa putri pertama kami sudah bahagia bersamamu. Gumam Faris dalam hati sambil menghela nafasnya berat. Jingga mengendarai mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi, hingga sengaja dirinya menyerempet sebuah mobil mewah yang sedang berhenti di lampu merah. Mampus, umpat Jingga dalam hati. Beruntung karena begitu dirinya sampai di lampu merah, hanya dalam hitungan beberapa detik lampu sudah berubah hijau. Tanpa turun dan meminta maaf, Jingga segera meluncur pergi begitu saja menuju sekolahnya. Jingga tidak memperdulikan bagaimana marahnya sang pemilik mobil yang ia serempet. Yang ada di pikirannya, ia segera sampai di sekolah. Dan benar saja, beruntung mobil itu tidak mengejarnya. Ia pun segera masuk ke dalam kelas dengan tenang dan seolah tidak terjadi apapun.
"Jingga!" panggil Raihan yang ternyata juga baru sampai di parkiran. "Kak Jingga!" ralat Jingga berdecak kesal. "Kebiasaan," imbuhnya lalu menyentil kening Raihan. "Sakit tahu," seru Raihan dan langsung mengusap keningnya. "Heran deh, semua adik kelasku pada memanggil kakak kepadaku. Kenapa kamu begitu kurang ajar?" "Nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Paling pacar kamu yang nggak ikhlas," kata Raihan dengan santai. Seru Jingga tidak terima. Namun Raihan malah tergelak dan berlari kencang meninggalkan Jingga. Jingga hendak mengejar Raihan, namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melewati sebuah lorong yang menuju kelas lain. Ia kembali memundurkan langkahnya ke belakang dan memastikan bahwa apa yang ia lihat tidaklah nyata. Dek, bila boleh memilih, mungkin Jingga akan memilih meneruskan langkahnya untuk mengejar Raihan daripada harus menyaksikan kebenaran yang akan membuat hatinya begitu sakit dan sesak.